Masalah kasus Ustadz Mizan Qudsiah ya. Saya mendapatkan informasi bahkan foto dan video ya tentang masalah makam yang disebut oleh beliau ternyata memang benar-benar ada. Makam itu ada katanya di Kecamatan Pujut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wa hafaz wa ayyidna hadatal watani fil alamin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas lagi tentang studi kasus yang lumayan ya, masih hangat walaupun udah lama sebenarnya di Lombok ya. Salah kasus Ustadz Mizan Qudsiah ya. Saya mendapatkan informasi bahkan foto dan video ya tentang masalah makam yang disebut oleh beliau ternyata memang benar-benar ada. Makam itu ada katanya di Kecamatan Pujut. Kalau tidak salah desanya Desa Kenau ya. Ini makam ini katanya populer di Pengembur katanya ya. Intinya Kecamatan Pujut. Saya tanya orang yang menginformasikan kepada saya apakah diziarahi. Ya katanya suka diziarahi dikunjungi maksudnya, tapi kadang-kadang orang ke sana itu hari-hari tertentu untuk bertapa katanya ya. Berarti intinya diziarahi. Nah berarti kalau benar ada apa yang disampaikan oleh Ustadz Mizan Qudsiah itu semakin membuktikan bahwa beliau itu mengucapkannya itu tanpa ada unsur untuk mencela makam-makam yang sudah disebut sebelumnya. Ya, karena memang menurut keyakinan beliau ada namanya makam ya Tain Nacong. Tapi kalau di sana ya bukan Tain Nacong, Tain Basong katanya ya. Makam itu kurang nyaman memang untuk disebutkan gitu. Nah, berarti unsur kesalahan Ustadz Mizan Qudsiah itu semakin tipis, artinya susah untuk dipidana sebenarnya ya. Sulit untuk dipidana ya, baik itu menggunakan dalil maqasidul lafzi ala niyatil lafiz ya. Maksud daripada ucapan itu nanti ditanyakan atau harus disesuaikan dengan niat daripada orang yang mengucapkannya. Sudah jelas beliau mengatakan bahwa kata Tain Nacong itu beliau sebutkan itu adalah untuk ya menjelaskan nama makam yang diziarahi ya. Dan ternyata benar ada makam tersebut. Nah, untuk dimaklumi, untuk kita ketahui ada di semua ya, Islam itu kalau sudah pasti, sudah qat'i, udah jelas orang bersalah, itu tegas dalam Islam. Bahkan tidak boleh mengikuti perasaan. Al-Quran misalnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki perempuan atau laki-laki yang berzina fajlidu, jilid jatuh. Cambuk dia itu masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan gara-gara ada rasa ra'fah, rasa kasihan kita terhadap seseorang, kemudian kita tidak melaksanakan hukuman itu, tidak melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas itu sebenarnya. Al-Quran, agama Islam itu tegas, jelas. Kalau orang benar-benar bersalah, ya hukum. Bahkan kisos misalnya, itu luar biasa kisos itu kan. Pembunuhan, membalas orang yang membunuh orang yang sudah membunuh.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, bahkan kutiba katanya, wajib atas kalian untuk qisas, membalas dalam masalah apa? Fil qatla, dalam masalah orang-orang yang terbunuh. Ini tegas, bahkan menjadi kutiba, diwajibkan, sama kayak puasa, kayak sholat gitu ya. Berarti diwajibkan, tapi dengan syarat harus sudah jelas itu orangnya bersalah. Ini kan termasuk di Indonesia belum berani dilakukan ini. Maksudnya hukum qisas kan belum berani. Padahal Al-Quran dengan tegas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Manfaat yang ada dalam qisas itu, wahai orang-orang yang berakal, adalah untuk memelihara namanya kehidupan. Orang tidak semau-maunya untuk membunuh orang kalau ada qisas kan. Nah, cuma di Indonesia kan belum berani dilakukan. Nah, sekali lagi dalam agama Islam itu, kalau orang sudah benar-benar pasti itu dianggap bersalah, tidak ada unsur keraguan, Islam itu menuntut untuk melakukan hukuman atau hudud tersebut. Tapi kalau belum jelas, dalam video sebelumnya saya sampaikan kaidah usul fiqh mengatakan apa? Al-hudud tasqutu bisyubhat. Ada yang al-hududnya atas kutunya lebih dahulu, tasqutul hudud bisyubhat. Hukuman itu bisa menjadi gugur dengan gara-gara adanya syubhat, sesuatu yang belum jelas. Nah, sehingga dalam video yang sebelumnya saya katakan, ya ini mungkin supaya menjadi bahan pertimbangan juga nanti bagi hakim untuk memutuskan di dalam atau pada saat mengadili Ustadz Mizan Qudsiah, karena sudah positif menjadi tersangka, tinggal mau diadili. Ya, mudah-mudahan nanti ya hakimnya itu benar-benar juga memperhatikan unsur agamanya. Unsur agamanya mengatakan apa? Tasqutul hudud bisyubhat. Hukuman itu bisa menjadi gugur dengan gara-gara syubhat. Artinya sesuatu yang belum jelas atau tidak jelas. Ya, kaidah usul fiqh ini diambil oleh ulama. Nah, untuk kita ketahui ya, jadi kaidah usul fiqh itu dibikin oleh ulama itu berdasarkan dalil juga. Tidak sembarangan dibikin. Nah, dalilnya apa? Yang pertama dalilnya itu adalah Rasulullah SAW yang sangat hati-hati di saat menghukum orang yang mengaku dirinya berzina. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada dan video sebelumnya, yaitu kasus Ma'iz yang mengaku melakukan zina, tapi justru Rasulullah SAW berpaling sampai 3 kali. Sama dengan kasus Al-Ghamidiyah, sama, yaitu sampai 3 kali, baru setelah itu dihukum. Itu pun diminta dulu untuk apa? Diminta untuk melahirkan anaknya dahulu, kemudian setelah melahirkan Ghamidiyah datang lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah minta untuk menyusuinya selama 2 tahun kurang lebih. Nah, setelah itu baru dihukum. Dan itu sudah pasti dan sudah positif. Dari mana diketahui positifnya? Ya, pertama dia sendiri mengaku, yang kedua hamil. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini ya perlu juga dilakukan oleh hakim-hakim atau siapa saja yang memutuskan sebuah perkara. Itu dari segi praktiknya. Kemudian yang dari segi teori atau sabda Rasulullah SAW, idra'ul hudud adil muslimin mastata'tum. Tolaklah. Ada yang redaksinya idra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah yang namanya hudud itu, hukuman terhadap umat Islam itu mastata'tum, semampu kalian. Fa in kana lahu makhraj. Kalau ada jalan keluarnya, faqalu sabilah. Cari jalan keluar. Supaya jangan sampai dihukum. Karena kalau orang sampai dihukum, ya Allahu Rabbi, di penjara, taruhlah misalnya penjara ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, berpisah dengan keluarganya, anak istrinya, berpisah dengan orang tuanya,
berpisah dengan jamaahnya atau masyarakatnya, berpisah dengan muridnya, berpisah dengan pondok pesantrennya dan sebagainya. Ya kita bayangkanlah terhadap diri kita bagaimana rasanya itu kalau kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Oh, lumayan itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Makanya kalau ada jalan keluarnya, cari jalan keluar supaya jangan sampai kena hukuman. Nah, yang menarik di sini adik-adik ya, fa'innal imama, karena sesungguhnya namanya imam, pimpinan atau orang yang berhak untuk memutuskan sebuah perkara, la ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Nah, ini menarik itu sabda Rasulullah itu. Karena sesungguhnya seorang imam, seorang pimpinan, orang yang berhak untuk memutuskan sebuah perkara, andai kata dia salah di dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah di dalam menghukum. Saya ulang, la ayyukhti'a fil afwi, dia salah di dalam memaafkan, khairun, itu jauh lebih baik min ayyukhti'a fil uqubah, dibandingkan dengan salah di dalam menghukum. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang seharusnya dihukum, tapi ternyata dimaafkan. Ini lebih baik daripada seorang seharusnya dimaafkan tapi dia hukum. Itu lebih berbahaya. Seharusnya orang ini tidak dihukum tapi dia ternyata dia hukum. Itu lebih berat itu. Artinya lebih baik ya. Ini andai kata terjadi ya. Ada seorang seharusnya dia itu tidak dihukum tapi dia hukum. Nah, itu lebih berat. Dibandingkan dengan lebih berat dibandingkan dengan ada orang seharusnya dihukum tapi dia maafkan. Salah juga kan? Ada seorang seharusnya dihukum tapi dimaafkan. Itu salah, tapi kesalahannya itu lebih ringan dibandingkan seharusnya orang tidak dihukum tapi dia hukum. Nah, itu logikanya. Nah, oleh sebab itu ya hendaklah siapapun itu, hakimkah namanya atau siapapun yang berhak untuk memutuskan hukuman terhadap seseorang, hendaklah ya berpegang kepada praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan teori atau sabda Rasulullah SAW yang mengatakan idra'ul hudud bisyubhat, yaitu tolaklah hukum itu dengan syubhat. Artinya kalau belum jelas hendaklah khalu sabilahum, udah dilepas saja, kira-kira begitulah. Khalu sabilahum artinya dilepas, dan tidak usah dihukum, karena ya itu jauh lebih baik dibandingkan dia menghukum orang ya padahal tidak pantas untuk dihukum. Ya itu adik-adik ya kajian kita tentang masalah tadi kasus ya. Mudah-mudahan nanti kita di saat kita berada di masyarakat atau dimanapun saja ya diberikan taufik hidayah Allah SWT untuk mampu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, terutama sekali di dalam menentukan atau memutuskan hukuman terhadap orang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.